Assalamualaikum, selamat siang Pak Gagan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Warta Desa, kebetulan Warta Desa kali ini ada di kantornya Bapak Gagan SHMH selaku advokat mudanya Kabupaten Cianjur, dan kebetulan beliau selaku pengurus daripada KPAI di bidang hukum. Mari kita bincang-bincang apa itu KPAI. Pak Gagan bisa memperkenalkan siapa Pak Gagan? Siap, terima kasih Bapak. Maka silakan duduk. Sebelumnya saya memperkenalkan, nama saya Gagan Gunawan Raharja, SHMH, selaku pengacara atau advokat praktisi hukum di Kabupaten Cianjur, yang mana alhamdulillah saya diberikan amanah oleh Pak Bupati Cianjur, Bapak Herman, selaku pembina kita, gitu kan, yang mana bisa berdiri KPAID Kabupaten Cianjur. Untuk itu saya selaku komisioner dari KPAID Kabupaten Cianjur mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya, dan mungkin rekan-rekan semua atau masyarakat semua ingin tahu daripada apa sih KPAID Kabupaten Cianjur. Terima kasih. KPAID Cianjur itu udah berapa lama berdiri Pak Gagan? KPAID di Kabupaten Cianjur alhamdulillah sudah dilantik oleh Pak Bupati di tahun 2021 sampai 2025. Berarti kita sudah melaksanakan tugas atau fungsi daripada KPAID itu hampir kurang lebih 1 tahun lebih lah, 1 tahun 4 bulan gitu kan, yang mana kita sebagai pelayan masyarakat, kita sebagai lembaga negara yang dilindungi oleh undang-undang untuk membangun daripada masyarakat khususnya Kabupaten Cianjur berkaitan dengan masalah perlindungan anak. KPAID itu toh fungsinya untuk apa Pak Gagan? Bisa dijelaskan? Siap, terima kasih. Berkaitan dengan tugas dan fungsi KPAID, yaitu berawal daripada adanya Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang 23 Tahun 2022 terkait masalah perlindungan anak, yang mana ada pasal 76 itu tugas dan fungsinya KPAID adalah memberikan motivasi atau membina terhadap anak, mengawasi terhadap anak, membentuk daripada undang-undang atau aturan berkaitan dengan masalah anak di daerah Kabupaten Cianjur. Dan kita adalah sebagai menjaga anak-anak di bawah umur. KPAID Cianjur itu kan Komisi Perlindungan Anak. Nah, sejauh mana banyak permasalahan anak di segi apa aja Pak Ketua? Berkaitan masalah anak, permasalahan yang ada di Kabupaten Cianjur itu berkaitan dengan masalah aturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 berkaitan dengan dispensasi nikah. Itu yang kami berikan berkaitan dengan pelayanan terhadap masyarakat, karena aturan tersebut baru diturunkan oleh Presiden. Maka dari itu KPAID berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait, termasuk pengadilan agama, termasuk para instansi yang terkait untuk masalah anak di bawah umur untuk dispensasi nikah. Dan kemudian permasalahan apa yang ada di Kabupaten Cianjur, khususnya banyak hal yang timbul, yaitu masalah pelecehan seksual terhadap anak, itu yang sangat luar biasa masalah di Kabupaten Cianjur, dan itu pun harus ada perhatian
fokus oleh pemerintah terhadap masalah-masalah anak di bawah umur di Kabupaten Cianjur, khususnya baik kepolisian, pemerintah, lembaga instansi yang terkait, khususnya seperti itu. Oh, jadi Komisi Perlindungan Anak itu identik dengan konsultasi hukum masalah kekerasan dalam anak. Iya, betul. Oh, udah sejauh mana KPAID Cianjur mendampingi permasalahan hukum untuk anak, Pak? Terus masalahnya kebanyakan masalah apa, Pak? Kebanyakan permasalahan yang ada di Cianjur itu adalah pertama adanya kekerasan seksual terhadap anak, terus yang kemudian adanya perkelahian atau penganiayaan terhadap anak yang dilakukan oleh antar sekolah. Terus kemudian pencabulan juga ada, terus kemudian nikah di bawah umur gitu kan, yang mana kita mendorong supaya didapatkan putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Cianjur berkaitan dengan kekerasan anak seksual. Itu ada beberapa masalah yang timbul akibatnya. Yang pertama adanya pergaulan bebas, yang kedua adanya berkaitan dengan media sosial, karena percakapan itu, perkenalan itu adanya di media sosial tanpa adanya batasan maupun pengawasan daripada orang tuanya dan maupun itu di sekolah dengan gurunya kan gitu. Itu harus penting sekali pengawasan terhadap anak seperti itu. Oh, jadi selama ini KPAID Kabupaten Cianjur sering mendampingi berbagai permasalahan masalah anak ya. Betul. Terutama anak-anak yang jadi korban media sosial ya, Pak ya. Betul. Dan kekerasan anak lainnya ya, Pak. Betul. Terus Pak, bagaimana cara masyarakat, terutama para orang tua yang anaknya mendapat kekerasan, harus kemana dan bagaimana caranya mendatangi KPID Cianjur itu, Pak? Caranya untuk adanya permasalahan di masyarakat untuk mengadu gitu kan, karena di Cianjur sudah adanya lembaga negara yaitu KPAID, Komisi Perlindungan Anak, maka bisa melaporkan atau mengadukan kepada Komisi Perlindungan Anak daerah Kabupaten Cianjur, yang mana pengaduannya nanti dikasih formulir form untuk mengisi siapa pengadunya dan mungkin korbannya siapa, apa yang diadukannya berkaitan dengan masalahnya, baik itu masalah hak asuh anak, baik itu masalah kekerasan terhadap anak. Insya Allah kami dari KPAID sangat membantu sekali terhadap masyarakat yang meminta bantuan. Mungkin seperti itu. Jadi selama ini mitra KPAID Cianjur itu ke eksekutif, edukatif, legislatif, Pak ya? Ya. Kepolisian, kehakiman, dan ke pemerintahan Kabupaten Cianjur, Pak ya? Betul. Bisa dijelaskan, Pak? Jadi KPAID ini sendiri ini adalah lembaga negara yang mana kolaborasi berkaitan dengan masalah anak ini harus ikut serta para lembaga negara yang lain, misalkan kepolisiannya, kejaksaannya, pengadilan hukumnya, gitu ya, terus pemerintah kabupaten, terus Dandim, gitu kan, itu menjadikan PR bersama berkaitan dengan masalah anak. Nah, itu harus benar-benar di Cianjur itu ramah anak. Gitu Ramah kan. anak ya? Iya. Gitu. Jadi visi misi KPAID Cianjur bagaimana, Pak, supaya anak-anak tidak terjerat kepada tindakan kekerasan ataupun tidak kena ranah hukum anak, Pak? Giat-giat KPAID itu apa, Pak? Mungkin saya perlu jelaskan berkaitan antisipasi ya, jangan sampai si anak itu bisa menjadikan korban masalah seksual terhadap anak maupun bully atau seperti apa di sekolah gitu kan. Dan ini pun harus ada perhatian dari kedua orang tuanya dan gitu. Ini tidak lupa perhatian dari kedua orang tuanya sebagai
orang tua yang mana harus mengawasi, melindungi, mengayomi kan gitu ya. Nah, itu perhatian dari orang tuanya. Itu harus tahu persis anak tersebut kemana dan bergaulnya dengan siapa, yang mana setidaknya ada hal-hal yang mungkin ada antisipasi lah kan gitu daripada tindak kejahatan kriminalisasi di luaran sana. Dan itu pun KPAI berada di masyarakat maupun lembaga terkait kepolisian. Ini masuknya ke PPA Polres Cianjur juga. Ini sangat luar biasa kinerja para aparat kepolisian yang mana berkaitan dengan kriminalisasi terhadap anak. Supaya apa? Supaya pelaku-pelaku ini terjerat dengan semestinya, dan si korban ini bagaimana harus bisa dilindungi oleh orang tuanya maupun lembaga terkait, khususnya KPAID Kabupaten Cianjur. Seperti itu. Terakhir Pak, harapan Bapak untuk generasi muda khususnya anak-anak dan para orang tuanya bagaimana Pak? Harapan saya berkaitan dengan anak, khususnya saya minta pemerintah langsung gitu kan, yang terjun langsung, bahwasanya bagaimana ketika pemerintah mempunyai program berkaitan dengan ramah layak anak, apakah sudah bisa diwujudkan atau tidak kan gitu ya. Jadi kami dari KPAID mendorong supaya pemerintah Kabupaten Cianjur, khususnya Pak Bupati gitu kan, maupun anggota DPR gitu kan, perwakilan daripada masyarakat, ini sangat luar biasa gitu kan, masalah-masalah terhadap anak. Bagaimana perhatian pemerintah untuk mendorong supaya menjadi Cianjur ini ramah anak atau ramah layak anak kan gitu ya. Mungkin kembali lagi kepada didikan daripada kepala sekolahnya, guru-gurunya, orang tuanya, dan ini pun mudah-mudahan menjadikan cikal bakal putra Cianjur atau anak bangsa bisa bisa menjadikan anak yang terbaik lah, anak yang sangat luar biasa gitu. Mungkin seperti itu. Ya pemirsa Warta Desa, sekian pembeberan sedikit mengenai apa itu KPAID Cianjur. Buat pemirsa yang ada di manapun di Kabupaten Cianjur, bila mana pemirsa memerlukan konsultasi hukum ataupun pendampingan masalah hukum, khususnya untuk anak ataupun untuk umum, bisa mendatangi kantornya Pak Gagan ini. Di mana Pak Gagan kantornya? Kebetulan kantor KPAID Kabupaten Cianjur di sini alamatnya daerah Jalan Raya Bandung, Kecamatan Sukaluyu gitu kan, Desa Hegarmana, Provinsi Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Cianjur ya. Mungkin nanti ada nomor telepon yaitu 0877 1 444 0294. Itu langsung masuk KPAID Kabupaten Cianjur, khususnya saya selaku ketua KPAID Kabupaten Cianjur. Terima kasih. Terima kasih Pak Gagan. Ya. Mobil pegawai jalan.